nyatok ya. Hai. Kita di OMG. obrolan Mahasiswa gila tau, bukan gaul. Obrolan mahasiswa gila. Nah, sebenarnya nyatok lah. Ada yang nyatok di tengah-tengah ini. Ya udah sih, jadi satu ada yang lurus masalahnya. Abis ini gantian, aku yang catokan. Dia nyatok. Kalau aku yang catokan, podcastnya 2 jam. Hari ini kita mau bahas apa guys? Wow, kita mau bahas yang Apa tuh, sih? Kak? Yang serem-serem gitu deh. Apa tuh? Itu balik, tolong. Kita ada. Kita mau bahas something yang raw, Wow. yang menyeramkan. Nah, Apa sih, Kar? Emang ada pengalaman horor? enggak, kita sebenarnya di sini mau ngobrol santai aja, ngobrol santai. Asik. Itu baru loh gue buatnya, barusan ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Ih, keren kan? Keren. Itu next episode kita, namanya ngos-ngosan. Jadi kita mau bahas sesuatu yang horor. Apa tuh? Nah, Karisma punya pengalaman horor. Tuh kan? Iya, horor banget. Jatuh sih. Gak pernah pernahnya lo kita selama syuting ini bareng-bareng jatuh. Iya. Itu gak pernah guys. Maafnya, emang katanya di sini, ya kan, Mas? Gue kalau ada orang mah gue gak Serius takut. gak sih? Serius kan di sini katanya? Hah? Di sini? Bukan. Gue gak jadi resign Januari. Jadinya besok. Hari ini sekarang udah keluar gue. Serius lagi. Udah lanjut. Udah lanjut, ntar orang marah. Aku gak tau sih di sini ada atau gimana. Cuman aku mau ceritain satu pengalaman horor aku yang waktu itu sempat aku mau cerita tapi dimarahin sama teman kita Ical itu karena jangan cerita. Iya, apa sih? Gue juga kepo sih. Jadi dulu tuh ya pas jadi tuh dulu kan Gue gue boleh sambil main handphone gak? Lanjut. jadi itu ceritanya kan gue berpindah ke jadi tuh apartemen gue yang lama ini direnovasi. Terus tadi itu gue mau pindah ke apartemen satunya terus nggak jadi, pokoknya intinya gitulah. Terus long story short akhirnya gue pindah ke apartemen gue yang lama baru renovasi ini. Dari awal renovasi itu sebenarnya kayak si tukang bangunan ini tuh kayak suka banget ngomong kayak ke bokap gue lah intinya. Tapi cuman bokap gue tuh orang yang nggak percaya sama hal-hal yang kayak mistis-mistis gitu loh. Terus cuman si tukang bangunan ini ngomongnya sama mbak gue yang dimana yang kayak ya lo tau kan kayak kalau mbak gitu tuh kan pasti kayak bapak masa katanya si ini ada ini gitu gitulah pokoknya intinya. Pokoknya dibilang ada macam-macam hal horor. Terus setelah seminggu gue baru pindah ke itu apartemen, kebetulan bokap gue tuh mau manggil pastor gereja gue. Sebenarnya manggilnya juga tuh cuma untuk kayak doa, maksudnya kayak makan-makan bareng-bareng gitu kan, kayak doa-doa gitu lah. Terus udah nih kayak seiring berjalannya waktu, gue nggak pernah yang namanya ngerasain hal horor sih. Cuman pada saat itu gue punya satu guru les yang dimana kalau dia tuh ngerasain something horor gitu tuh dia selalu sendawa. Sendawa tuh berkali-kali. Nah dulu sempet gue kerokin, cuman ternyata nggak masuk. Nah itu canda. Terus udah cuma beneran dia sendawa. Terus udah gitu, dulu tuh gue kalau les sama guru les gue itu di depan. Jadi tuh di deket sofa gue itu dulu tuh ada kayak pohon bohongan gitu gede gitu bunga. Dan tiap gue, maksudnya kayak les di situ, pasti guru gue tuh yang kayak selalu minta pindah kamar gue. Terus awalnya kayak dia nggak mau cerita sampai akhirnya tuh mau liburan sekolah. Dia baru ngomong kayak waktu itu tuh apartemen gue sempat mati lampu sebelum liburan nih. Jadi gue tuh belajar di lobi. Gila, giat banget gak tuh gue apartemen mati lampu gue belajar di lobi. Nah di situ guru les gue ngomong, udah intinya mulai tuh kayak hal-hal mistis segala macam. Cuman balik lagi bokap gue orang yang nggak percaya gitu-gituan. Even kayak dia pernah merasakan, bokap gue kayak selalu denial sama hal gituan. Dulu di kamar gue itu tuh gue selalu punya sofa di samping gue. Pokoknya sofa tuh kayak gede, sofa nggak ada belakang gitu loh, kayak cuman kursi gitu. Dulu tuh biasanya gue naruh handphone kalau gue ngaca di situ di sofa itu. Itu tuh persis banget samping kayak kepala gue. Jadi kalau gue tidur madep ke sofa ya gue bisa ngeliat gitu loh. Terus apalagi kamar gue itu tuh ada kaca gitu loh atasnya. Jadi kalau misalnya gue mati lampu masih ada lampu penerangan dari luar. Jadi kamar gue tuh nggak gelap-gelap banget.
Dulu tuh gue masih pakai handphone BlackBerry yang dimana BlackBerry gue tuh dulu nggak bisa pakai headset tinggi. Nah, B19200D. Nah, terus udah gitu, gue tuh kalau sebelum tidur tuh denger lagu nggak pakai headset karena nggak bisa. Udah nih, gue tidur, HP gue mati. Terus udah dong, kebetulan pas gue mau ngecas, jadi colokan itu di kasur gue, colokan itu tuh ada di atas meja, cuman ketutupan sama list lampu, jadi kayak ada list lampu gitu. Jadi gue kalau mau nyolok tuh susah, dan gue tuh kayak udah males gitu, maksudnya kayak nyalain lampu. Terus HP gue jatuh nih, kayak yaudahlah besok aja gitu loh, karena kan gue juga nggak butuh-butuh banget. Udah nih gue tidur, kayak mungkin ya gue ngerasa gue tidur udah lama, cuman tiba-tiba itu lagu gue nyala lagi. HP gue tuh kan, gue kalau cerita merinding lagi. Terus HP gue tuh tiba-tiba lagu nyala lagi. Dan gue kayak Pencet itu, karena lu kan lagu apa? Iya pokoknya lagu yang masih terakhir gue nyalain itu pas HP gue mati. Gue kaget dong, terus gue deg-degan segala macem. Cuman mungkin karena posisi gue udah ngantuk banget, jadi gue kayak di situ doa. Toto gue ketiduran lagi. Besokan paginya gue cerita ke mbak gue, ya udah kayak gue udah biasa lagi. Terus udah selang beberapa hari, gue tuh dulu kalau tiap pulang sekolah, gue tuh selalu tidur siang kan. Nah, gue tuh 3 hari berturut-turut tuh gue tuh rep-rep. Dan itu tuh yang kayak Rep-repan, yang kalau tidur sleep paralysis. Iya. Oh, saya paralysis. Yang kayak lo ngomong tuh gak bisa gitu loh. Kayak dihindihin gitu. Kayak lo tuh ngerasa lo bangun tapi lo gak bisa ngomong. Nah, cuman kayak gue tuh gak terlalu, dan pada saat itu gue juga gak terlalu tahu masalah rep-rep gitu sih. Dan kebetulan maksudnya di badan gue tuh biasanya kan orang kalau rep-rep tuh kan biru-biru. Kebetulan badan gue untungnya gak ada waktu itu. Sampai satu malam gue tuh sempat merasa takut sama sofa gue, karena gue ngerasa kayak something is wrong sama sofa gue gitu loh. Karena kayak semenjak masalah handphone itu kayak gue tiba-tiba merinding gitu loh tiap gue mau tidur kalau gue madep ke sofa gue. Udah nih gue tidur malam-malam, ya lu kan kalau tidur kadang suka tiba-tiba kebangun terus tidur lagi gitu gak sih? Kalau gue tuh suka gitu. Jadi gue pas banget gue madep ke itu sofa, jeng ada yang duduk anak kecil gitu. Gue masih ingat sampai sekarang wah. Itu Udah kayak kok. gue nggak bisa mastiin itu cewek atau cowok. Pokoknya intinya orangnya tuh kecil banget, bukan kecil mini gitu ya, kecil banget, kayak kelihatan banget masih anak kecil gitu loh, kayak masih umur 1 tahun 2 tahun kali, tapi lagi duduk gitu ngeringkuk di sofa. Soalnya sofa gue tuh gede banget. Terus udah di situ tuh gue yang kayak di situ tuh gue mulai kayak panik, terus gue keringetan segala macem. Cuman gue tuh juga nggak berani untuk ngelewatin tuh sofa untuk gue keluar kamar, ngerti gak sih? Jadi Tapi lu ngeliat itu lama? enggak, gue ngeliat itu kayak cuman pokoknya gue balik badan, melek, gue ngeliat itu gue langsung balik badan lagi. Dan itu gue tuh takut banget. Gue tuh mikirnya tuh gue takut banget selimut gue ditarik gitu loh, atau nggak dia papain gitu loh. Cuman untungnya puji Tuhan di situ gue nggak pernah maksudnya kayak ya udah aja gitu. Besok paginya juga gue bangun gue masih ingat. Tadi kan masih kecil. Apa? Tadi masih kecil. Iya tapi kan lo gak pernah tahu. Terus gue cerita nih ke bokap gue masalah itu. Nah, Serem banget giling. itu Gak usah lihat-lihat ke atas. serem banget. Ya akhirnya gue cerita, pokoknya intinya kayak pada saat itu kayak mbak gue tuh sempat kayak kayak dia tuh sering sholat di kamar gue. Terus gue sempet kayak pindah ke kamar, ada satu lagi itu gue pindah ke situ. Terus gue sempet tidur sama bokap gue juga. Sampai akhirnya ya udah sampai sekarang gue masih maksudnya di kamar itu hal yang bikin gue sampai sekarang gue nggak mau punya kursi di kamar gue. Bukan kursi sih, lebih tepatnya sofa itu, dan sofa itu sekarang udah gak ada di rumah gue. Takut ya? Takut banget, tapi sekarang kamar gue udah kenapa-napa sih. Kalau lu mah? Itu cerita aku. Kalau gue ceritanya standar sih sebenarnya. Emang gue kan orangnya agak penakut ya. Jadi sosok nakutin gue lu. Enggak, tapi gue tuh kalau diceritain nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya gue merasakan, gue aneh banget coy. Jadi gue pernah sama Nana yang kemarin kita podcast juga. Nana Mirganti. Iya, terus di apartemen nih. Jadi sekitar jam 1 malam ya, 1 malam. Terus kan sepi banget, lorong apartemen kan sepi. Terus kita mau jalan ke arah lift. Kayak cuman beberapa pintu dari lift itu, pas kita jalan ada suara kayak gini kayak di lift. Kalau di lorong, kalau lorong mau ada orang ngomong gitu kan kayak selorong tuh jadi kayak berdengung kan. Demi Allah itu berkali-kali. Terus kayak pas gue keluar kan udah ada yang ngomong gitu. Terus
pas gue ngelangkah makin kencang coy, gitu. Terus Biasanya kalau main kencang berarti makin jauh. jauh. Iya, terus si Nana langsung dengar nggak suara itu. Terus gue langsung kayak masih positive thinking. Terus gue pas udah mau ke lift, pas mau ngecek lift, gue diem terus bener-bener kencang banget kayak Anjir. literally gue nengok langsung kabur, tau gak, langsung kabur ke ini ke unit teman gue ini lagi. Terus udah ke unit itu sumpah ada suara, takut banget ayo temenin kelip, kita mau pulang mau turun gitu kan. Tapi takut nggak ada yang berani. Terus kayak kita ngobrol 5 menit gitu berdebat kayak enggak itu suara ini kali mesin. Terus yaudah ayo kita kalau sana bareng temenin kelip, yaudah ayo terus kita bertiga. Terus kalau misalnya emang mesin harusnya kan nunggu teknisi, kalau itu rusak tunggu teknisi naik dulu terus benerin dulu baru tuh suara nggak ada dong. Ini kita balik udah nggak ada suaranya. Terus kayak gue nyampe jalan gue langsung merinding, bener-bener merinding banget. Gak mungkin gak sih kalau mesin suara Itu bener-bener orang nafas yang kayak antara manggil sama nafas gitu. iya kayak kalau kita orang bener ngomong gitu kan. Itu gue ngebayangin loh kayak ada orangnya tuh kayak, jadi tuh dia kan ini lorongnya kan kayak T gitu kan. Nah gue nih di lurusan ini ya, bukan yang di T sini. Terus kayaknya orangnya ada di sini, kayak yang suaranya ada di sini, yang hangingnya ada di sebelah sini. Gue ngerasanya kayak di kanan gitu loh. Itu pokoknya. Mana gue? Ya, gue pernah. Tapi gue suara sama kayak lu. Gue suara doang sih. Gue takut tau ceritainnya. Tapi ya udahlah, gue pemberani gue. Gue pemberani. Gue dipanggil namanya. Tapi suaranya mirip bokap gue. Makanya gue kira itu bokap gue yang manggil. Makanya gue keluar kamar. Terus jadi ternyata bukan, gue udah merinding lagi. Lu tau kan rumah gue tuh kamar gue tuh ada kaca di depannya, kaca terus teras gitu kan di depan. Nah terus ada yang gue lagi main handphone malam-malam nih, nggak malam banget sih, baru jam 9-an deh kalau nggak salah. Gue main handphone, bener-bener suaranya suara bapak-bapak, tapi makanya gue kira bokap gue yang manggil kayak Cel gitu kan. Anjir. Terus suara berat kayak Cel. Gue malah nyaut. Gue gitu dulu tuh. Terus diam. Nah itu tuh sama kayak bokap gue kalau manggil gue. Bokap gue tuh gak mau manggil gue lagi kalau gue dipanggil sekali nyaut tapi gak dateng. Iya. Nah kayak gitu. Jadi tuh gue kayak sabar ya, entah gue lagi ngapain, gue lupa. Nah pas gue mau gue mau berdiri, udah mau keluar kamar nih, manggil lagi. Tapi lebih kencang suaranya. Makanya gue gitu kan. Gue keluar, gue cari-cari bokap gue belum pulang. Tapi di situ gue kayak nggak tahu kenapa lagi berani banget, karena gue optimis itu bokap gue. Entah bokap gue kekunci, entah gue tuh mikirnya malah kayak gitu. Entah kekunci di luar rumah, entah nggak ada yang bukain pintu, entah apa. Makanya gue keluar rumah kan, keluar rumah, gue ikutin tuh suara anjir. Terus cel lama-lama gue nggak nyadar, gue bener-bener nggak nyadar sampai gue lupa yang manggil gue tuh mbak gue atau siapa. Kayak mbak, gue udah jalan sampai jauh, rumah gue komplek kan, gue udah jalan jauh banget, ikutin tuh suara. Karena gue kira itu bokap gue, tapi bokap gue belum balik. Bokap gue bahkan baliknya tuh kayak 2 jam setelah itu gue ceritain, baru dia kayak nggak apa-apa, gue diajak doa gitu. Kayak gitu. Gue bener-bener jalan jauh banget gue jalan kayak itu kayak diajak nggak sih, kayak diajak dunia lain aja. Iya makanya gue bilang gue takut banget, soalnya sebelum itu gue berani kan. Karena semenjak gue ngikutin itu suara. Itu gue nggak sadar loh, gue nggak sadar. Harusnya kalau gue udah ngerasa gue udah ngelewatin rumah gue harusnya sadar dong, gue balik dong. Kayak berarti nggak benar nih. Ini ya komplek gue jalanin, sampai udah jauh banget. Gak tau kenapa ada yang sadar gue kabur. Kalau nggak ada yang sadar gimana anjir? Gue cuma ngikutin dari si Cel, tapi gue ngikutinnya nggak panik. Gue kayak percaya gitu loh, ada orang yang emang manggil gue kayak percaya, gue jalan aja. Karena lo dibuat ini sama dia, sama suara itu. Tapi gue nggak takut sama tuh suara pada saat itu. Pas gue dipanggil mbak gue kayak apa ditepuk-tepukin anjir. Dia buat sadar ya. Mbak sampai digituin, baru gue nengok kayak anjir jauh banget gue jalan, lari gue langsung ke rumah. Iya lah gila. Habis dari situ aku kayak wah
Gila anjir, itu bener-bener suaranya jelas banget. Kayak gue manggil lo Kar. Iya. Kayak gitu, bukan enggak kayak Iya, gitu. iya. Makanya gue percaya itu manusia gitu loh. Gue gak tau juga tujuannya apa. Cuman apa namanya? Kalau apaan sih, gue ngomong apa sih? Cuman Nggak tahu, gue suka gitu. langsung ngobrol gitu gara-gara cerita Ical, itu serem banget sih. Emang serem banget, makanya gue terlalu parno. Kalau satu lagi, ini bukan horor sih sebenarnya. Gue nggak tahu sih ini horor sebenarnya. Gue pernah cerita juga ke Kar. Gue nggak bisa diajak ke rumah sakit. Kenapa? Karena gue nyerap sakit orang. Oh. Kan gue pernah cerita sama. Iya. Makanya gue nggak, kalau misalnya ada orang sakit atau even gue yang sakit pun, gue di rumah sakit gitu ya, gue nggak pernah ada yang mau datang. Udah ketahuan gue sakit, bahkan kalau udah keluar dari rumah sakit, mana pernah teman-teman gue nginin gue ke rumah sakit. Gue kan sering banget ya keluar masuk rumah sakit ya. Iya. Tapi nggak pernah ada yang mau nengok gue. Dan gue pun kalau temen gue sakit, mending gue chatan doang deh. Gue nggak kesana. Dari kecil tuh orang tua gue juga kayak gitu, nggak ngebawa gue, karena gue suka. Misalnya dia sakit apa, misalnya lu lagi Tulisan. jangan dah kalau itu. Iya. Misalnya lu lagi DBD atau lagi apa, pokoknya lu lagi muntah-muntah Cacar. atau enggak lu lagi pusing atau lagi apa segala macem, gue nengokin lu. Balik-balik gue sakit sama kayak lu. Wah, anjir. Kayak gitu gue. Lu gimana di rumah dah? Berarti kalau udah sakit jantung, lu juga Iya anjing. jantung anjir. Anjir, pasang ring. Gue nggak tahu sih ini bener apa enggak, entah kebetulan entah apa gitu ya, gue nggak tahu. Kayak sih kebetulan, mudah-mudahan sih kebetulan. Cuman kayak setelah itu sudah terjadi berulang kali selama lebih dari 5 kali, gue ya udah memutuskan untuk tidak menjenguk orang ke rumah sakit. Gue ada satu cerita lagi sebelum kita mengakhiri ini. Cepet-cepet deh ya. Tapi Takut ya. tapi kalau dulu tuh gue anaknya juga penakut. Tapi entah kenapa sampai kesini tuh dulu tuh gue nggak berani banget tidur sendiri kan. Setelah gue berani tidur sendiri, gue udah mulai kayak malah kalau gue dengar suara sesuatu pun kayak gue malah nyamperin gitu loh, even di rumah gue juga gitu. Dulu gue kan kecil kan di rumah nenek gue. Ini cerita zaman gue kecil sih, cuman nyokap gue cerita lagi. Kan banyak orang yang bilang kalau kita kecil tuh kita lebih bisa ngeliat sesuatu gitu kan. Kan masih polos Masih masih anak kecil. Jadi dulu tuh gue kalau suka ditidurin gitu kan sama nyokap gue siang-siang sebelum kayak nyokap gue misalnya kayak ada kerjaan gitu. Nah, dulu tuh di kamar kakek gue tuh selalu tidur di kamar kakek gue yang dimana tuh sampingnya tuh jendela gede gitu tuh. Nah, tiba-tiba tuh gue nangis-nangis, kebangun-bangun gitu. Terus akhirnya tidur lagi sama nyokap gue, karena kan kalau anak kecil kan pasti suka gitu dong, tidur-tidur bisa kebangun lagi. Terus gue pas tidur lagi, nyokap gue juga ketiduran. Tahu-tahu pas nyokap gue kebangun gitu kayak udah maghrib, gue tuh lagi nepok-nepok jendela sama ketawa-tawa. Pokoknya intinya gue sambil ketawa deh ke jendela itu. Nyokap gue langsung ini dong, emang di luar jendela itu isinya tuh pohon-pohon semua, maksudnya kayak tanaman kakek gue. Udah nih kayak kakek gue, kenapa Lin? Digituin kan. Terus udahlah segala macam, kan nama panggil gue baby dulu. Terus udah Sampai nih. sekarang gue harus panggil lu baby. Iya kan. Nah ternyata, maksudnya abang gue sempet ngomong. Abang gue kan juga dulu masih kecil kan, beda 7 tahun gitu. Abang gue ngomong kayak baby tadi pasti masih abis main sama nenek gitu. Nih. Hah? Terus nyokap gue nanya, hah siapa Chandra? Digituin kan. Ya itu kan katanya yang di jendela itu kan mukanya gitu. Tapi kan masih kecil ya, Wak, ya, nggak Iya, apa-apa. itu masih kecil. Cuman kan kayak berasa sama nenek sendiri. nah iya, kayak gue dikasih THR gitu padahal mah. Bangun gepeng ya. Iya, Apa serem tuh? banget. Dah. Ya kan takut terus Tapi mereka intinya yang menguatkan gua adalah mereka nggak punya power Iyalah. terhadap kita. Iyalah, Karena harus mereka iyalah. sudah mati jiwanya. Kita masih ada. Jadi we can fight them. Sebenarnya emang mereka juga kadang nggak ada yang mengganggu kan. Iya. Kayak udah lu diem aja gitu. Maksudnya lu nggak ngapa-ngapain juga. Cuman ya intinya gitu sih. Mungkin kalian udah punya cerita-cerita horor, kalau mau cerita silakan di kolom komentar kalian cerita-cerita. Oke. horor tuh. Udah ya? Gitu dulu ya. Daripada semakin horor, Soalnya udah makin gelap. hawanya. Jangan lebay. Oke, tutup dong, Cel. Apa sih lupa gue mau ngomong apa? Oke guys, sekian
Dan presentasi dari kita, semoga sidang kita. Sekian dari kita pokoknya. Kalau bisa tidak dilanjut konten ini. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye.